Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana kabar pemirsa sekalian? Saya doakan semoga sehat selalu dan salam akal sehat. Pemirsa, 3 jurnalis Tempo berhasil membongkar Als Prabowo's Men atau orang-orangnya Pak Prabowo. Dengan kata lain, orang ini adalah kaki tangannya Pak Prabowo dalam menjalankan kekuasaannya. Lalu siapa saja mereka dan seberapa powerfulkah mereka ini? Mari kita simak bersama videonya dan harap tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Dan itu pasti ada banyak sekali ya informasi terkini gitu. Ya. Kita sudah ketemu dengan banyak orang juga lah. Terutama kita akan menyoroti all Prabowo's Men. Oke, Silakan, orang-orangnya Pak Prabowo Berdampak. nih. Kita biarkan Kita Egi mulai bercerita. dari yang pertama siapa Gi? Ya, jadi memang ini Pram, kita ingin sedikit lebih mendalam ya ketimbang untuk mengevaluasi 100 hari Prabowo ini, dan kita ingin melihat lebih dekat siapa sebenarnya orang-orang di balik ya pemerintahan Prabowo setidaknya dalam 100 hari ini. Gitu. Dari hasil diskusi kita ada FGD seperti yang tadi Pram bilang, dan juga wawancara lah dengan berbagai orang, ada beberapa nama yang kemudian kita petakan lah ya sebagai orang-orang terdekat di Prabowo ini. Prominent ya. Yang prominent, betul. Yang pertama ini ada mungkin cukup terkenal gitu, Mayor Teddy. Mayor Teddy Oke. Indra Wijaya. Populer itu. Nomor Teddy. 1 Mayor Ya. Teddy. Ya, menurut survei indikator politik, Mayor Teddy ya atau Seskap yang sekarang ini menjadi menteri kedua yang populer setelah Menteri Agama. Oke. Tuh, muncul di mana-mana memang. Ya. Nah, dari hasil wawancara juga FGD gitu, kita tuh melihat ternyata Mayor Teddy ini memang sosok yang sangat tak hanya dekat dengan Prabowo, dia itu ternyata juga orang yang punya pengaruh cukup banyak dalam beberapa keputusan lah ya yang dibuat oleh Prabowo dalam setidaknya 100 hari ini gitu. Mungkin sebagai background dulu memang Mayor Teddy ini sudah menjadi ajudan sejak Prabowo menjadi Menhan ya saat itu, dan dia dulunya adalah asisten 2020 ya. betul 2020, dan dia dulunya adalah asisten ajudannya Pak Presiden Jokowi ya. Ya. Oke, jadi yang belum tahu bahwa Mayor Teddy dulu adalah seorang asisten ajudannya Pak Jokowi. Jadi sebelum jadi ajudannya Prabowo, dia udah lebih dulu sama Pak Jokowi cuy. Ketika 2014 sampai 2019. Ya, dan kemudian dia belajar militer ya, sekolah ranger Betul, di betul. Amerika ya. Betul, sebelum akhirnya Kembali. menjadi ajudannya Prabowo. Ya, sedekat apa memang Teddy ini orang yang benar-benar melekat dengan Prabowo gitu. Bahkan mengurusi berbagai kebutuhan kesehariannya Prabowo gitu. Misalkan ada yang kemudian dicerita Pram dari orang-orang di sekitarnya Prabowo ini bahwa Prabowo ini kan senang renang ya. Nah, itu yang kalau di pagi hari gitu ketika bangun dia renang, itu yang mengatur timer berapa lama Prabowo berenang, itu Teddy. Oh, gue taunya timer itu yang di terminal itu yang mintain duit gitu kan ke driver angkot gitu. Ya udah. Ya pemirsa, jadi kalau kalian sering melihat bahwa di mana ada Pak Prabowo, di situ pasti ada Mayor Teddy. Saking melekatnya gitu cuy. Lanjut. Iya, iya. Nah, Prabowo ini kan sering keluar negeri, Pang. Dan setiap kunjungan itu Teddy juga yang kemudian memastikan kalau harus ada kolam renang tentunya di hotel-hotel Prabowo ini, dan suhunya itu harus disesuaikan 32 derajat gitu. Oh, 30 derajat. Hangat-hangat kuku dong. Iya. Ya, sedang lah itu. Hangat ya. Ya, ini sampai sedetail ini Teddy ini ketika mengurus Prabowo ini. Teddy ini kabarnya menjadi salah satu pintu utama untuk orang bertemu dengan Prabowo. Benar nggak sih? Betul. Jadi kalau ini beberapa orang cukup banyak yang cerita lah. Mereka itu entah itu pejabat setingkat menteri gitu atau ya kepala badan gitu ya. Banyak yang kemudian merasa kesulitan untuk mengakses Prabowo gitu. Semuanya harus lewat Teddy. Masalahnya ya memang itu fungsi setup ya salah satunya gitu. Cuman yang kemudian menjadi masalah ini kadang-kadang tidak tahu nih apa patokannya untuk bisa bertemu Prabowo ini. Kapan waktunya. Itu benar-benar akhirnya sesuai keinginan dia saja dan sesuai pertimbangannya dia saja gitu. Nah, gue juga dengar hal yang sama nih, Gi. Bukan cuma menjadi pintu masuk, tapi juga menjembatani orang-orang yang mau berkomunikasi dengan Prabowo. Karena iya, Prabowo iya. ini kan nggak bawa HP, Pram ya. Dan yang membawa handphone untuk Oh, berkomunikasi jadi dengan orang seperti berkomunikasi itu dengan cuy. Prabowo itu Nggak ya langsung Teddy. lewat ke Ada Pak tuh orang Prabowonya. dekatnya di sekitarnya Prabowo yang cerita bahkan keluarga pun untuk menghubungi Prabowo itu lewat Teddy. Oh, Teddy, oke. Untuk pintu telepon ya. gitu, itu lewat Teddy. Oke, Teddy menjadi jembatan Ya. untuk orang-orang yang ingin bertemu atau berkomunikasi dengan Prabowo. Ini kan belakangan menghangat nih soal rencana pertemuan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP, Ya. Megawati Soekarno Putri. Nah, ada nggak sih peran Teddy di situ? Nah, jadi memang ada dua orang ini, Pram, yang menjadi jembatan antara penghubung lah ya, antara komunikasinya Mega dan Prabowo. Dari sisi Prabowo-nya ya, yang pertama Muzani, yang kedua adalah Teddy. Teddy ini memang kan ada 2 kali pertemuan via daring ya, antara Megawati dan Prabowo. Yang belum terungkap di publik Yang ya? belum terungkap di publik tentu saja. Yang pertemuan kedua itu berlangsung sekitar 8 menit gitu. Yang pertemuan Oke. pertama ini yang dijembatani oleh Teddy nih, pakai handphonenya Teddy. Oh, oke. Nah,
Prabowo dan Megawati sempat berkomunikasi sebentar, tapi karena persoalan teknis selalu terputus. Oke. Gitu. Lalu dilanjutkanlah di pertemuan Zoom berikutnya itu yang 8 menit itu. Gitu. Dan Megawati dalam komunikasinya dengan Prabowo itu juga sempat mengingatkan saya mau ulang tahun loh gitu. Oh, gitu ya. Ya, Menjelang itu ulang tahun nunggu ya aja. saat itu. Datang ya gitu Datang ya. Bawa ya. kado ya gitu ya. Punya Ternyata urut, memberikan tukeran. Tukeran Punya urut. Oke, oke, oke. Gue tambahin sedikit ya. Jadi memang sebelum menjadi presiden, Prabowo sekarang menjadi presiden, Teddy ini sudah mulai aktif membantu Prabowo dalam memetakan situasi politik lah. Ada relawan Jokowi yang cerita bahwa dia dihubungi Teddy gitu. Karena kan kalau kita lihat wajar ya bahwa Teddy ini dulu adalah asisten ajudan Jokowi dan dia dekat dengan relawan-relawan Jokowi dulu ya. Itu dia dihubungi oleh Teddy dan memetakan ini gimana sih arah dukungannya relawan Jokowi ke Prabowo gitu. Dia ingin tahu karena dia merasa itu juga cukup besar gitu kelompok relawan ini. Dan kelompok relawan itu kan sebagian ke Ganjar kan waktu itu kan. Betul, Jadi terpecah. terpecah. Ya, dengan berbagai kedekatannya itu sangat wajar. Berarti Prabowo menunjuk Teddy sebagai seskap, dan kita kan tahu ya sebelumnya ya bahwa penunjukan Teddy ini kan melanggar undang-undang TNI sebenarnya. Betul, gitu. Ketika militer ini kan sebenarnya tidak boleh masuk pada Oh, jabatan-jabatan iya yang juga. di luar yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Gitu. Harusnya Dan, nggak boleh tuh. Kemudian Prabowo mengubah aturan sehingga Ya. kemudian Teddy bisa menjadi seskap. Gitu. Ya, ini kayak ada lagunya kayaknya nggak sih? Apa tuh? Salah orang, kamu salah orang. Dar. Ya. Aduh. Oke. Rintangan pertama sudah terlewati ya kan? Tapi bentar, gue Menjelaskan tambahin soal dulu. Teddy. Oh, mau soalnya nambahkan, seskap. oke. Jadi tadi ini kan masih mayor. Ya. Dan biasanya seskap sebelumnya itu kan selevel menteri. Ya. Nah, mayor ini tuh dia tidak membawahi eselon 1 kan harusnya. Ya. Nah, orang-orang di sekitar Prabowo yang juga militer aktif itu kebingungan memanggil Teddy. Apakah harus memanggil Pak Seskap atau memanggil Mayor Teddy? Mayor Teddy. Iya Padahal juga pada ya. lebih tinggi ya. Iya, ada mantan pejabat negara yang kemudian menyarankan kalau di depan Prabowo panggilnya Pak Seskap. Tapi Oke. kalau di rapat internal Mayor Seskap Teddy. panggilnya Mayor Teddy. Jadi ada dua tuh. Ubah panggilannya ya. Iya, sesuai kebutuhan. Ribet ya ternyata ya dengan masuknya Mayor Teddy ini ya. Betul, ya. Tapi nggak apa-apa, populer kok di TikTok. Siapa Mayor Teddy? Oke. Salah orang. Tapi wajar Cak kalau kemudian Mayor Teddy ini sangat populer. Kalau kita lihat kan di 100 hari Prabowo ini ada banyak gejolak kecil-kecil lah. Ada Gus Miftah saat itu, ada Raffi Kita Ahmad, ya kasus ST. ST. ada Raffi Ahmad. Raffi Ahmad yang mana kasusnya? Kayaknya banyak. Supir Yang ya. mobil di Mobil. dinas. Oke, terus apa Ya, lagi? Iya. mobil itu dan belakangan tuh Menteri Satrio, Menteri Ristek Dikti yang berantem dengan Yang marah-marah Jokowi tuh, coy. sendiri, gitu. Ini semua yang turun tangan langsung adalah Teddy gitu. Dan Oh. dia mengambil peran aktif bahkan dari cerita yang kita dapat tuh memang dia datang untuk menengahi dan ya menyelesaikan masalah-masalah itu. Jadi kalau lu bilang dia terpopuler kedua ya masuk akal sebenarnya. Dan bahasanya itu menegur. gitu ya. Menegur betul. Padahal dia kepanjangan tangan Prabowo tadi. Ya. Ya, Oke, Mayor Teddy sudah ya. Kita nanti menyajikan dengan lengkap di majalah Tempo, teman-teman bisa baca juga. Lanjut ke sosok kedua. Siapa nih? Sosok kedua. Ini kayaknya Cica yang lebih hafal. Saling lempar. Tadi pertama Mayor Teddy, yang kedua siapa Ya, nih? Oke, orang kedua ini adalah Sufmi Dasko Ahmad, Oke. Ketua Harian Partai Gerindra, Wakil dan Ketua juga DPR ya? Ketua DPR gitu. Dan ini Dasko ini kan sudah mengenal Prabowo sejak 2008 ya. Ya. Pengakuannya ke kita seperti itu. Artinya hubungan mereka ini sudah hampir 2 dekade gitu. Dan Dasko dikenal sangat sangat loyal pada Prabowo, atau dia menjadi salah satu loyalisnya Prabowo lah. Ya. Dan sekarang posisinya dia ini adalah berperan sebagai orang yang mengamankan kebijakan Prabowo di DPR. Nah, salah satunya adalah revisi Undang-Undang Minerba. Nah, Cica bagian ini tahu nih, gimana Cak ceritanya? Ya, jadi ada berbagai kebijakan Prabowo yang quote and quote diamankan oleh DPR. Salah satunya revisi Undang-Undang Minerba yang memasukkan unsur kampus mendapatkan konsesi tambang melalui revisi di pasal tertentu gitu. Ya. Permintaan itu memang datangnya dari Prabowo, Ki Pram. Prabowo ingin kampus juga koperasi itu mendapatkan konsesi tambang sama dengan organisasi masyarakat bidang keagamaan. Nah, Prabowo meminta itu lewat Dasko saja, lewat Dasko agar revisi Undang-Undang Minerba ini aman lah di DPR gitu atau goal gitu. Kemudian Dasko menurunkannya ke Ketua Balek, Ketua Badan Legislasi yang adalah Bob Hasan. Gerindra juga, politikus Gerindra juga gitu. Dan Dasko ini mengizinkan atau memberikan izin rapat tentang revisi Undang-Undang Minerba itu dilaksanakan saat reses. Yang waktu itu ya. Ya, yang kita sudah bahas menulis, juga ya, betul. di BAB. Oke, sebentar pemirsa. Nah, kalau kayak gini ada loyalisnya Pak Prabowo di kursi DPR ya, apalagi hal ini dalam Pak Sufmi Dasko ini adalah seorang wakil ketua DPR. Berarti di sini dia sangat powerful sekali pemirsa. Yang mana bisa dibilang mungkin tangan kanannya Pak Prabowo lah. Bisa dibilang sih begitu.
Dan padahal Dasko ini kan ketua bidang politik ya, kalau nggak Betul, salah ya. Ini kan iya. urusannya dengan ekonomi dan juga energi ya. Ya, ada 2 wakil ketua DPR memang yang memberikan izin kan, sesuai aturan kan seperti itu. Ya. Ya salah satunya adalah Dasko gitu. Dasko. Dan di saat rapat balik itu kan juga ada rapat fraksi Gerindra gitu yang tertutup rapat fraksinya ya. Di situ ada Dasko juga yang salah satu pembahasannya itu adalah revisi undang-undang minerba juga. Ya. Dan kita juga sudah pernah menulis ya, teman-teman juga sebenarnya bisa tahu ya melihat peran Dasko ini, yaitu waktu revisi undang-undang pilkada. Betul. Agustus ya? Agustus 2024. Saat itu Dasko berupaya untuk mempercepat revisi undang-undang pilkada. Iya, nggak sampai 24 Oke. gitu. Persis. Dan kita juga sudah dapat ceritanya ya dari orang-orang PDIP ya, waktu itu Iya. terjadi bentrokan yang sangat keras ya, adu pendapat yang keras di DPR soal revisi undang-undang ini gitu. Ya, ketua fraksi PDIP bercerita pada kita ya, Gi ya, iya, betul. Utut Adianto ya, bahwa saat itu PDIP tidak diikut sertakan dalam rapat Bamus untuk membahas revisi undang-undang pilkada saat itu. Kemudian tiba-tiba sudah ada rapat balik, Pram, untuk meloloskan nih barang ini, revisi undang-undang pilkada ini. Nah, di balik itu PDIP membuat perlawanan untuk menolak revisi undang-undang pilkada, karena sebetulnya juga di sisi lain kan PDIP juga diuntungkan kan dengan revisi undang-undang pilkada. Mereka bisa itu. mengajukan calon di Jakarta ya. Betul. Mereka kan sudah mati kutu waktu itu, tidak bisa berkoalisi dengan siapa-siapa kan, dan tiba-tiba bisa mencalonkan. Nah, di rapat paripurna setelah rapat balik itu PDIP itu sudah mengerahkan, atau Utut ya, ketua fraksi itu sudah mengerahkan pasukan-pasukannya untuk membuat perlawanan di rapat sidang paripurna waktu itu. Dan senyampang itu juga di luar gedung DPR itu sudah banyak masyarakat, mahasiswa, kelompok masyarakat sipil yang berdemo soal revisi undang-undang pilkada. Waktu rapat paripurna itu, Utut ditelepon oleh Dasko dan minta untuk jangan turun dulu gitu, karena kita tunda rapatnya atau diskors rapatnya saat itu. Maksudnya jangan buat perlawanan dulu gitu, karena di luar gedung DPR juga sudah ada perlawanan dari masyarakat. Jadi saat itu memang koalisi Indonesia Maju terkepung gitu oleh di dalam oleh PDIP, yang di luar oleh masyarakat sipil. Iya, betul. Dan kembali ke soal peran Dasko, dia ini juga sangat berkuasa dalam menentukan siapa sih yang akan mengisi posisi alat kelengkapan dewan, ya kan, pimpinannya ya. Mulai dari Komisi 1 sampai dengan Komisi 13 itu semua ada campur tangan Dasko. Kita juga mendapatkan cerita nih dari seorang politikus Golkar nih, ya kan, yang dia ditolak sama Dasko karena ingin menjadi pimpinan di Komisi X, terus kemudian Komisi Y juga masih ditolak, akhirnya dia menjadi pimpinan di alat kelengkapan dewan yang lain gitu. Dan saking berkuasanya Dasko ini gitu kan, orang-orang DPR ini memanggil dia ini Don Dasko, ya kan. Kalau dulu Jokowi punya Lord Luhut, sekarang Prabowo punya Don Dasko gitu. Dan jangan salah, Don itu gelar kehormatan di Spanyol, ya kan. Betul. Iya. Ketawa-ketawa mulu nih, ya kan. Kita udah dapat konfirmasinya dari Dasko, jadi aman. Gue sebenarnya mau nambahin, tapi gue diem aja deh. Boleh tambahin, Cak. Gimana, Cak? Enggak, jadi ada cerita ya dari beberapa anggota DPR yang juga ketemu gue sama Egi gitu ya, dan dia cerita gitu ya. Memang kebijakan-kebijakan di DPR atau keputusan lah ya, misalnya soal revisi undang-undang itu banyak melibatkan Dasko gitu, atau peran prominent gitu, orang yang sangat berperan dalam keputusan. Sangat powerful sekali nih. Itu memang Dasko, sampai ada sebutannya di DPR Pak itu Dasko ini, ketua cuy. umum DPR gitu kan, Ketua ada umum ketua DPR. DPR, Ketua ada umum DPR, Jadi cuy. sebetulnya juga bukan mengejek ya, tapi ini untuk menggambarkan bahwa kekuatan Dasko itu sangat besar. Powerful sekali ya. Sangat powerful. Wajar kemudian Ca bahwa dia menjadi orang yang menyeleksi langsung calon-calon menteri yang berasal dari partai politik. Ketika pengumuman itu kan, ketika pengumuman kabinet di Istana Negara ya. Betul, Istana Negara, kita bisa lihat ada Dasko di sana gitu, di sebelahnya Prabowo dan Gibran. Satunya lagi Dasko gitu. Jadi memang dia seakan ingin menunjukkan juga bahwa ini kuasa gua sampai bisa menentukan menteri gitu. Dia kan ketua harian Gerindra ya. Ya. Betul, kapasitasnya mungkin seperti itu.